I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Zakia dengan NIM 0306201192 dari kelas PGMI 2 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris selama 1 semester. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada introduction atau perkenalan. Introduction terbagi menjadi dua. Yang pertama itu introduction adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri. Contohnya, my name is Nabila Putri. You can call me Nabila. Yang kedua ada introducing other, adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Contohnya, good afternoon mom. Good afternoon my son. How is he? She is my classmate. Her name is Zakia. Zakia, this is my mother. Nice to meet you mom. Nice to meet you too Zakia. Yang kedua ada noun atau nomina. Ini adalah kelas kata yang ditunjukkan untuk menyatakan suatu hal seperti makhluk hidup, benda, atau tempat. Noun memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu berfungsi sebagai direct dan indirect object, subject of verb, dan masih banyak lagi. Noun terbagi menjadi 12. Yang pertama, countable, jenis kata benda yang dapat dihitung. Contohnya apple, man, book. Yang kedua, uncountable, jenis kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya water, sugar. Yang ketiga ada paper noun, jenis kata benda yang menggunakan huruf kapital. Contohnya Indonesia dengan di depan huruf besar. Yang keempat, common noun, jenis kata benda yang menggolongkan sangat umum. Contohnya soft city. Yang kelima ada abstract noun, kata benda yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Contohnya love, feel. Yang keenam, concrete noun, kata benda yang dapat diamati oleh panca indera. Contohnya book, home. Yang ketujuh, collective noun, kata benda yang terdiri dari nama kelompok. Contohnya class, team. 8. Compound noun adalah kata benda yang berbeda-berbeda bentuk. Contohnya brick plus pipe sama dengan breakfast. Yang 9, material noun, kata benda yang berasal dari alam. Contohnya water, gold. Yang ke-10, possessive noun adalah kata benda yang menunjukkan kepemilikan. Contohnya fish, egg. 11, singular noun, kata benda tunggal atau satu. Contohnya person, book, pen. 12, plural noun adalah kata benda jamak atau lebih dari satu. Contohnya people, books. Yang ketiga ada pronoun, adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda yang dapat berupa orang, benda, hewan, tempat, atau konsep. Jenis-jenis pronoun. Yang pertama, personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Kata ganti ini tergantung pada peran, yaitu subjek, objek, possessive, jumlah orang dan gender dari noun yang digantikan. Contoh, she preferred to walk to jog. Yang kedua, democratic. Democratic pronoun adalah kata ganti yang menggunakan parameter number atau jumlah dan distance atau jarak. Kata ganti yang digantikan umumnya berupa benda, namun dapat pula berupa orang atau hal. Contohnya, this is the most interesting book I've ever read.
Yang ketiga, relative pronoun. Kata ganti untuk membentuk relative clause atau adjective clause. Di dalam relative clause, relative pronoun dapat berfungsi sebagai subjek, direct object, atau possessive. Kata ganti ini meliputi how, whom, who, she, which, that. Yang keempat ada adverb. Adverb digunakan untuk menjelaskan atau memberikan tambahan informasi mengenai kata kerja, kata sifat, atau bahkan adverb itu sendiri. Bagian adverb. Yang pertama, adverb of time, yaitu kata bantu yang digunakan untuk memberikan info tambahan mengenai waktu. Yang kedua, adverb of manner, yaitu kata bantu yang memberikan tambahan informasi mengenai kondisi atau bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Yang ketiga, adverb of point, yaitu kata bantu yang memberikan tambahan mengenai tempat atau pertanyaan when. Yang keempat ada adverb of degree, yaitu digunakan untuk menjawab pertanyaan how much. Yang kelima ada adjective, yaitu kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun atau pronoun yang dapat berupa orang, tempat, hewan, benda, atau konsep abstrak. Adjektif terbagi menjadi 3. Yang pertama, adjektif frase merupakan hasil kombinasi antara adjektif sebagai head atau modifier atau determiner. Yang kedua, adjektif position. Dalam penggunaan adjektif ternyata ada posisi atau letak kata sifat dalam kalimat. Contohnya beautiful girl atau attributive. Yang ketiga, adjective order. Maksudnya adalah jika ada lebih dari satu adjektif dalam satu kalimat. He had two happy big brown beagles. Atau bisa happy, opinion, big, size, brown, color. Yang keenam ada simple past tense. Simple past tense digunakan untuk membicarakan kejadian yang sudah selesai di waktu sebelum sekarang. Simple past adalah bentuk dasar dari past tense dalam bahasa Inggris. Kejadian dapat terjadi belum lama di masa lalu atau sudah lama di masa lalu. Dan durasi kejadiannya tidak penting. Contohnya, yang positif, bentuk positif dari simple past tense sangat sederhana. Contohnya, I was in Japan last year. Yang negatif, contoh, we did not do our homework last night. Yang verbal, contoh, were they in Iceland last January. Yang ketujuh ada simple present tense, yaitu tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Macam-macam simple present tense. Yang pertama, simple present tense afirmatif. Untuk membentuk kalimat afirmatif, rumusnya adalah subject plus verb 1 plus dasar to be is mr plus object. Simple present tense is negatif. Biasanya menggunakan tambahan do not atau does not sebelum kata kerja, kecuali to be dan modal. Rumusnya adalah subject plus do not dan does not plus verb 1 object. Jika kata kerja verbnya berupa to be, maka rumusnya menjadi subject plus is mr not plus object. Yang ketiga, simple present tense interrogative. Untuk membentuk kalimat interrogatif, kalimat pertanyaan biasanya menggunakan tambahan do atau does di depan kalimat. Rumusnya adalah sebagai berikut: do, does plus subject plus verb 1 plus object. 8. Ada simple future tense, yaitu kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Rumus simple future tense. Untuk membentuk kalimat simple
future tense, rumusnya adalah sebagai berikut. Subject plus will plus verb 1 plus object, atau subject plus to be is MR plus going to plus verb 1 plus object. Contoh kalimat simple future tense affirmative. They will take school examination next month. Contoh kalimat simple future tense negative. Untuk membentuk kalimat simple future tense negatif menggunakan rumus subject plus will plus not plus verb 1 atau plus object, atau subject plus to be is MR not plus going to verb 1 plus object. Contohnya, he will not join sport club at school. Contoh kalimat simple future tense interrogative. Untuk membentuk kalimat pertanyaan simple future tense, rumusnya adalah sebagai berikut. Will plus subject plus verb 1 plus object, atau to be is MR plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Contohnya, will you come to my party tonight? Yang kesembilan ada gerund. Gerund adalah kata kerja yang ditambah dengan ing dan berfungsi sebagai kata benda. Kegunaan gerund yaitu yang pertama, subject of sentence atau sebagai subjek kalimat. Contoh kalimat, dancing is my hobby. Yang kedua, object of sentence sebagai objek kalimat. Contoh kalimat, he enjoys that bad guitar playing. Yang ketiga, subject of complement sebagai pelengkap subjek. Contoh kalimat, my mother's daily activity is eating. Yang keempat, object of preposition sebagai objek preposisi. Pada bentuk ini, gerund ditambahkan setengah preposisi seperti for, in, atau of. Contoh, I was thinking about placing a new swing in the garden. Yang kelima, appositive, yaitu kata benda atau noun yang digunakan untuk menjelaskan kata benda lainnya. Contoh, rapping, a type of face singing, is an interesting activity to do. Yang ke-10 ada artikel a and the. Yang pertama ada definite article. The digunakan pada hal yang spesifik, telah jelas ataupun telah diterangkan sebelumnya, meliputi person, thing, maupun idea. Kata ini digunakan sebelum countable noun maupun uncountable noun. Yang kedua, indefinite article. E atau N digunakan pada indefinite article. Kata sandang ini digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya, meliputi person, thing, maupun idea. Yang ketiga ada zero article. Zero article berarti tidak ada artikel e and the yang perlu untuk digunakan terhadap suatu noun. Beberapa macam noun yang tidak atau dapat tidak menggunakan artikel tanpa e and the antara lain adalah nama-nama bahasa, olahraga, academic subject. Yang keempat ada error, kesalahan maupun yang terjadi pada penggunaan kata ini, yaitu penggunaan yang terbalik pada definite dan indefinite. Yang ke-11 ada conjunction. Kata atau kelompok kata yang berfungsi menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama, yaitu kata frase dan klausa. Kata atau kelompok kata ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu coordinate conjunction, terdiri dari for, and, nor, but, or, yet, and so. Kata hubung ini sering digunakan pada compound sentence untuk menghubungkan dua independent clause. Yang kedua, correlative conjunction, kata hubung yang digunakan berpasangan. Yang ketiga ada subordinate conjunction, kata hubung yang berada di awal suatu
subordinate clause rumusnya complex sentence main clause subject plus verb plus subordinate clause. Yang keempat ada conjunctive adverb. Adverb atau adverbial frase yang dapat menghubungkan dengan logis dua independent clause yang berurutan. Yang ke-12 ada preposition, kata yang berfungsinya untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian lain di dalam kalimat. Kata depan bahasa Inggris ini bersama objeknya menerangkan verb, noun, atau adjective. Object of preposition dapat berupa noun, non frase, pronoun, atau gerund. Macam-macam preposition. Yang pertama preposition of time, yaitu waktu. Contohnya by, during, for, from, in, of, on. Yang kedua ada preposition of place, tempat. Contohnya ada above, along. Yang ketiga ada preposition of movement atau pergerakan. Contohnya by, down. Yang keempat ada preposition of manner, cara. Contohnya by, in, like, on, with, without. Yang kelima ada preposition of purpose, tujuan. Contohnya for. Yang keenam ada preposition of quality, kualitas. Contohnya for, by. Yang ke-13 ada present perfect. Present perfect untuk menunjukkan hubungan antara masa kini dan masa lalu, untuk menunjukkan tindakan atau kejadiannya adalah sebelum sekarang, tapi tidak spesifik dan tidak seringkali lebih tertarik dengan hasil atau akibatnya daripada tindakan itu sendiri. Present perfect digunakan untuk mendeskripsikan, membentuk present perfect.